saya hormati Bapak Wahyu Ridwan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 118 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Ambar Larasati SPD selaku Pembina OSIS SMP Negeri 118 Jakarta. Yang saya hormati Saudari Mutia Arifah selaku Ketua OSIS SMP Negeri 118 Jakarta. Yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 118 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul siang ini pada acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Marilah acara ini kita mulai dengan membaca doa pembuka agar acara berjalan lancar yang akan dipimpin oleh Bapak Dadang Hermawan SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas. Di Hari Sampah Nasional ini, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi, untuk bijaksana di dalam memperlakukan sampah. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan Indonesia, Jakarta pada khususnya terbebas dari sampah dan sampah bisa dimaksimalkan. Kita membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dadang. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri. Terima kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 118, Bapak Wahyu Ridwan SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, hari ini tanggal 14 Februari sebagaimana biasa diperingati sebagai Hari Sampah Nasional.
Untuk itu, saya sebagai Kepala SMP Negeri 118 Jakarta mengimbau sampah dipilah, kemudian diadakan 3R ya. Yang pertama reuse ya, yaitu menggunakan kembali sampah plastik atau apapun yang bisa digunakan kembali, jangan dibuang. Yang kedua reduce, yaitu mengurangi pemakaian sampah, terutama sampah plastik. Yang ketiga recycle, dari sampah-sampah itu bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan atau membuat kegiatan atau kerajinan yang lain. Oleh karena itu, dengan 3R ini diharapkan sampah dapat dikelola dengan baik. Selamat Hari Sampah Nasional. Jangan lupa reuse, recycle, dan reduce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Ambar Larasati SPD selaku Pembina OSIS SMP Negeri 118 Jakarta. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Ridwan SPD selaku Kepala SMPN 118 Jakarta. Yang saya hormati wakil dan juga staf SMPN 118 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMPN 118 Jakarta, serta yang saya sayangi dan juga saya banggakan seluruh siswa-siswi SMPN 118 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat mengikuti acara sederhana yaitu Hari Sampah Nasional. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui nih bahwa Indonesia sekarang ini berada pada peringkat ketiga sebagai penghasil sampah terbesar di dunia setelah India dan juga Cina. Ini bukan merupakan sebuah prestasi loh, tapi ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebagai bentuk perhatian kita terhadap hal yang terjadi tersebut, kita nih sebagai generasi muda, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Mulai dari hal yang terkecil saja. Salah satunya yaitu kita mulai nih membuang sampah pada tempatnya, entah itu sampah kita temui di jalan atau di sekitar lingkungan rumah kita. Mari kita sama-sama peduli. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya akan memberikan manfaat yang cukup baik bagi kita. Salah satunya yaitu lingkungan kita menjadi bebas banjir, terutama kawasan yang sering terjadi banjir ya. Kemudian yang kedua, pemandangan di sekitar kita tentunya akan lebih indah, kemudian juga lebih bersih sehingga penyakit-penyakit pun juga tidak mudah menyerang lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita juga mengurangi penggunaan plastik, khususnya bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan plastik yang sulit terurai, kita dapat membantu dalam menjaga kesuburan tanah sehingga tanah tetap subur, kemudian mudah untuk ditanami pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman hijau yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sebagai generasi muda, kita mulai tanamkan sikap peduli lingkungan supaya lingkungan-lingkungan di sekitar kita tetap terlihat indah, bebas sampah, kemudian bersih sehingga terjaga kelestariannya dan bisa dinikmati generasi yang akan mendatang. Oke, sekian saja dari Bu Laras. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras. Marilah kita dengarkan sambutan dari Saudara Mutia Afifah selaku Ketua OSIS SMP Negeri 118 Jakarta. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 118 Jakarta, Bapak Wahyu Ridwan. Dan yang terhormat guru-guru SMP Negeri 118 Jakarta. Serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mutia Afifah, Ketua OSIS SMP Negeri 118 Jakarta. Hari ini tanggal 21 Februari 2022 bertepatan pada Hari Sampah Nasional. Kali ini OSIS SMP Negeri 118 Jakarta mengadakan cuplikan video mengenai penjelasan apa itu sampah.
Supaya tidak terjadinya banjir, teman-teman jangan membuang sampah sembarangan. Lagipun di sekitar kita sudah disediakan tempat sampah. Contohnya seperti di lingkungan sekolah kita. Teman-teman sering lihat bukan? Nah, mulai sekarang kita jaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar bersih dan nyaman. Tidak cuma itu, sampah juga bisa diolah menjadi kerajinan. Contohnya seperti membuat pot tanaman dari botol plastik dan membuat lukisan seniman dari sampah plastik. Kali ini, OSIS SMP Negeri 118 Jakarta mengadakan lomba yang bertema tentang Hari Sampah. Lomba ini akan ada hadiahnya loh, yang pasti menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang berminat, semangat dan bikin kerajinan kalian sebagus mungkin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutia. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini tanggal 21 Februari 2022 bertepatan dengan Hari Peringatan Peduli Sampah Nasional. Kalian pasti penasaran seberapa besar dampak sampah di kehidupan kita? Kalau gitu, yuk kita saksikan tayangan video berikut. Oh ya, aku mau ingatkan buat kalian semua, jangan lupa isi link absen di kolom bawah ini sesuai kelas kalian ya. Dan jangan lupa buat kalian untuk upload video karya kalian sesuai kelas masing-masing. Untuk pemenangnya akan diumumkan oleh Ibu Laras pada tanggal 28 Februari. So stay tune ya sampai akhir acara. Yuk kita saksikan bersama-sama tayangan video sejarah Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema Generasi Muda Peduli Sampah. Selamat menyaksikan. Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022 ditetapkan untuk mengenangnya peristiwa di Lui Gajah Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005. Karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa Lui Gajah, di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Peristiwa tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya 157 jiwa melayang dan 2 kampung Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir TPA Lui Gajah. Sampah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat global. National Geographic melaporkan masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah sehingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Diperkirakan oleh Bank Dunia pada tahun 2025 jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton. Berdasarkan laporan sebuah penelitian yang diterbitkan di Science Mag pada Februari 2015 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia menyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta tentang sampah nasional pun sudah cukup meresahkan. Sampah memiliki dampak negatif yang berbahaya jika masyarakat masih tidak peduli dengan sampah. Banyak cara untuk meminimalisir hal tersebut, dimulai dari diri kita sendiri. Hal yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya.
memilih sampah organik dan anorganik, mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat, bahkan bernilai ekonomis. Kita harus menjadi generasi peduli sampah untuk kehidupan kita dan anak cucu kita, agar bisa hidup lebih baik di masa yang akan datang. Ayo, jadilah generasi muda yang peduli sampah sejak dini. Terima kasih. Gimana teman-teman, seru kan? Sekarang kita bisa tahu sejarah tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah terdiri dari dua jenis. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang aku mau mengajak kalian untuk memilah sampah tersebut. Mari saksikan videonya ya. Selamat disaksikan. Masih semangat kan teman-teman? Berikut tayangan video kampanye Hari Peduli Sampah Nasional dari OSIS Sekbid Kebersihan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syokina Mariski dari Sekbid Kebersihan. Teman-teman semua, yuk kita bersihkan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari penyakit serta mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir. Teman-teman tahu tidak, dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, kita termasuk orang-orang yang hebat loh. Menjaga kebersihan lingkungan artinya kita telah mencapai gerak hidup yang sehat. Hidup sehat merupakan dambaan bagi kita semua, bukan? Nah, teman-teman pasti pernah kan lihat sampah jalan? Hal itu dikarenakan masyarakat sekitar kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Dan itu berdampak besar loh. Selain membuat banjir, itu juga membuat sarang penyakit dan dipandang tak enak. Untuk itu, yuk biasakan buang sampah pada tempatnya. Yuk mulai sekarang jaga lingkungan sekitar kita dari sampah agar tercipta kebersihan dan bebas dari sarang penyakit. Kita adalah orang yang hebat Karena telah menjaga kebersihan, serta pikiran kita. juga sampah dan limbah adalah musuh terbesar kita yang harus kita musnahkan. Wah, seru ya teman-teman. Gak mau kalah nih, ada video dari OSIS Sekbid Bank Sampah. Kalian pasti penasaran kan? Kita saksikan sama-sama ya. Halo teman-teman semua, yuk kita hidup bersih dan sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Untuk menjaga kebersihan, Untuk mencegah terjadinya banjir. menghindari bau tidak sedap, hingga memudahkan daur ulang sampah. Bagaimana cara membuang sampah yang benar? Kenali jenis sampah. Tidak semua sampah yang akan kamu buang itu jenisnya sama loh. Kan sampah sesuai jenisnya. Sebelum buang sampah di rumah, sebaiknya dikelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Membuang sampah pada tempat yang sesuai. Kesimpulan dari tayangan video tadi, kita jadi tahu sejarah Hari Peduli Sampah. Terus juga cara memilah antara sampah organik dan anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Nadine Marsa PPK dari kelas 8D. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya. Kalian tahu apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah terdiri dari menjadi dua jenis, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai,
secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sebelum kita buang sampah, yuk bareng aku kita pisahkan dulu mana sampah organik dan anorganik. Nah, di depan aku sudah ada beberapa bahan sampah yang dapat kita pisahkan dengan menggunakan 2 kantong plastik. Sebelum kita pakai sarung tangan plastik dulu ya. Oke, sampah tersebut antara lain sampah organik, sisa sayuran, buah, bumbu dapur, dan kertas yang tidak digunakan. Sampah anorganik. Untuk sampah anorganik ada botol untuk bekas minum, botol bekas parfum, botol minum hujan, pecahan keramik, botol obat, minyak kayu putih, kardus sereal, plastik lagi, dan makanan harus bermakanan pas lagi. Sekarang yang ini, oh ya jangan lupa diikat ya. Sekarang sampah siap diambil oleh tukang sampah. Teman-teman, tahu tidak kalau sampah anorganik masih bisa didaur ulang dan menghasilkan uang? Contohnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja, makan, dan pernak-pernik. Sampah anorganik juga bisa dijual loh ke penampungan barang bekas untuk didaur ulang dan menghasilkan uang. Sebelumnya kita buang dulu ya. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nadine Marusukutu.
Mereka mohon pamit, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Cara terakhir adalah pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dadang Hermawan SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri daripada kegiatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kebijakan kita di dalam menyikapi sampah, bagaimana upayanya tidak menjadi polusi, baik polusi air, polusi tanah maupun polusi udara dalam hal ini. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berikan kekuatan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Angkat tangan, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, kepada generasi muda kami, untuk selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan rahmat, taufik serta hidayah ya Allah, sehingga dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami dapat gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif di dalam rangka menghambakan diri kami kepada-Mu ya Allah. Dan semoga dengan nikmat yang limpahkan kepada kami, dengan kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami dapat menjadikan bahwa kehidupan bersih, kebiasaan bersih menjadikan pedoman hidup kami, menjadikan satu amalan yang merupakan amalan lain selain ibadah salat dan lain sebagainya. Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi, Engkau lindungi kami dan jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bijak di dalam menanggulangi polusi sampah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Dengan ini seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih untuk semua hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Saya Nadine Marisa PPK selaku pembawa acara. Mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan baik sengaja maupun tidak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네가 맘에 드는 걸 네가 너를 날리니까 그걸 보니까 또 믿던 네가